Bab 71. Jeda yang menggoda ujian. Hampir sebulan berlalu sejak insiden foto Raihan dan Kirana. Meskipun Ayla dan Raihan sudah sepakat untuk lebih terbuka, kenyataannya suasana di rumah mereka tak lagi sehangat dulu. Bukan karena cinta yang memudar, tapi karena kegelisahan yang tak kunjung usai. Ayla mulai lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan kecil rumah mereka, menyunting naskah lanjutan dari bukunya. Ia memilih diam, bukan karena ingin menjauh, melainkan karena tak ingin salah bicara dalam keadaan hatinya yang belum sepenuhnya stabil. Di sisi lain, Raihan menyibukkan diri dengan proyek pembangunan Eco Village di daerah pinggiran Bogor. Ia sengaja memperpanjang masa kunjungan kerja, berharap jarak bisa membuat pikirannya lebih jernih dan perasaannya pada Ayla kembali stabil. Namun di tengah jeda itu, datanglah pesan dari Kirana. Raihan, aku akan membuka galeri seni di Jakarta minggu depan. Beberapa investor kita akan hadir. Aku harap kamu bisa datang sebagai bentuk dukungan sesama rekan bisnis. Raihan menatap layar ponselnya lama. Ia tahu kehadirannya bisa menjadi bumerang. Tapi ia juga sadar bahwa reputasi perusahaan barunya bisa menjadi bahan perbincangan jika ia menolak undangan itu. Ia mengetik singkat, "Aku pertimbangkan. Terima kasih undangannya." Malam itu, Raihan menelepon Ayla. Suaranya tenang, tapi berat. Minggu depan ada acara pembukaan galeri seni milik Kirana. Investor kita juga akan hadir di sana. Aku diundang. Aku pengen jujur duluan." Ayla diam sesaat. "Kamu mau pergi?" "Aku masih mikir, tapi aku rasa penting untuk relasi bisnis. Kalau kamu pergi, aku mau ikut," ucap Ayla cepat. Raihan terdiam. "Kamu yakin?" "Ya, aku nggak mau duduk di rumah sambil menerka-nerka kamu bicara apa dengan dia, atau dia melihat kamu dengan cara apa. Aku lebih baik lihat langsung." Hari pembukaan galeri tiba. Raihan dan Ayla datang bersama. Ayla tampil elegan dengan gaun hitam sederhana dan riasan minimalis. Raihan tampak bangga mendampinginya, dan tak sekalipun ia melepas genggaman tangannya dari Ayla. Ruangan galeri penuh dengan lukisan abstrak dan pahatan artistik. Musik klasik mengalun pelan, menyatu dengan suasana elit dan formal. Saat Kirana melihat kedatangan mereka, ia menyambut dengan senyum manis. Tapi Ayla bisa membaca sesuatu di balik tatapan itu, bukan hanya sopan santun profesional, tapi ada jejak nostalgia yang belum tuntas. "Senang kalian bisa datang," ucap Kirana, lalu menatap Ayla. "Kamu tampak luar biasa." "Terima kasih," jawab Ayla singkat. Ia mencoba tetap tenang meski hatinya berdebar. Sepanjang acara, Raihan berusaha menjaga jarak yang sopan dengan Kirana. Ia memperkenalkan Ayla kepada para investor dan kolega, memastikan semua orang tahu siapa pendamping hidupnya. Namun saat Ayla pergi ke toilet, Kirana menghampiri Raihan. "Aku lihat kamu makin dewasa dalam bersikap," ucap Kirana pelan. "Karena aku punya seseorang yang membuatku ingin tumbuh," jawab Raihan tegas. Kirana menatapnya sejenak. "Aku tahu kamu sudah memilih, tapi kamu juga tahu ada bagian dari kita yang belum pernah benar-benar selesai." Raihan menghela napas. Masa lalu akan selalu punya ruang dalam ingatan, tapi masa depan hanya bisa diisi oleh orang yang kita perjuangkan. Kirana tersenyum tipis. Jawaban yang diplomatis, sekaligus menyakitkan. Di perjalanan pulang, Ayla tidak berkata banyak. Raihan merasakan hawa dingin yang tidak ia sukai. "Aku tahu kamu dengar apa yang dia bilang," ucap Raihan akhirnya. Ayla menoleh. "Aku dengar, tapi aku lebih perhatikan cara kamu jawab. Dan aku lega, tapi aku juga takut. Karena aku tahu wanita seperti Kirana tidak akan berhenti hanya karena kamu sudah menolak 2 kali. Raihan menoleh ke arah Ayla, menggenggam tangannya lebih erat. "Kalau dia muncul 10 kali pun, aku akan menolak 11 kali. Karena aku nggak akan kehilangan kamu." Ayla menatapnya dalam. "Aku percaya, tapi kamu juga harus bantu aku menjaga kepercayaanku padamu." Mereka sampai rumah menjelang tengah malam. Ayla langsung masuk kamar dan duduk di tepi ranjang. Ia memandangi cermin, melihat pantulan wajahnya sendiri. Dalam hatinya, ia sadar cinta memang tidak cukup jika tidak ada kepercayaan dan komunikasi.
yang konstan. Esok harinya, Ayla mengirim pesan kepada Kirana. Terima kasih sudah mengundang kami. Acaramu bagus. Aku tahu kamu wanita kuat dan penuh ambisi. Tapi untuk kali ini, aku minta kamu tidak lagi menyertakan Raihan dalam urusan yang bisa kamu tangani sendiri. Dia sudah memilih jalannya, dan aku akan memastikan dia tidak menoleh ke belakang. Tak lama kemudian, Kirana membalas, pesanmu jelas. Tapi ingat, dalam dunia bisnis, kadang masa lalu kembali bukan untuk menggoda, tapi untuk menguji. Semoga kamu kuat, Ayla. Ayla membaca pesan itu dan menghapusnya. Ia tahu, ini bukan tentang siapa yang lebih kuat. Ini tentang siapa yang bersedia terus berjuang tanpa menyerah. Malam itu, ia menulis kembali di blognya. Cinta sejati bukan yang tak pernah diuji, tapi yang tetap memilih untuk tinggal walau badai datang bertubi-tubi. Dan ketika dua hati sepakat untuk terus tumbuh bersama, maka dunia pun tak lagi menakutkan.